Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi mohon maaf sebelumnya bila bersedia tolong untuk membalas pertanyaan ini. Ini adalah saya punya ceritanya agak panjang Bu ya. Saya punya saudara ya, Allah sangat sayang sama beliau dan ujian tuh dimulai ketika masuki usia SMA. Kelas 1 SMA orang tua beliau meninggal hampir bersamaan ya. Jadi bapaknya dan ibunya hampir bersamaan, kemudian dalam pengasuhan keluarga tiri dengan banyak intimidasi dan kekerasan herbal. Sampai tiri bagaimana? Kan jadi, bapak ibunya meninggal. Makanya Bu ya, ini juga gak paham. Kemudian dalam pengasuhan keluarga tiri, di sini nggak dijelaskan gimana Bu ya, dengan banyak intimidasi dan kekerasan verbal. Sampai akhirnya datang jodoh menikah. Dalam perjalanan pernikahan, ternyata rumah tangganya kurang bahagia Bu ya. Suaminya sempat masuk penjara 5 tahun ya. Dan tapi tidak diceritakan di sini ada apa sebab suami masuk penjara Bu ya. Hanya setelah suami di penjara 6 bulan, si istri tadi melahirkan buah hati yang pertama, yang melahirkan buah hati tapi ternyata sudah dalam keadaan meninggal ketika dalam perut. Nah setelah itu sekarang beliau tuh harus sabar ya, mengadu kepada Allah, mensupport suami walaupun suami berada di penjara, tetap sabar Bu ya. Dan sampai dan anak beliau tuh sebenarnya sudah 3 orang Bu ya. Akan tapi ternyata suami itu ternyata punya wanita selingkuhan Bu ya. Dan itu sudah berjalan 3 tahun selama di penjara. Entah kenalnya di mana, di dalam penjara meskipun dilarang tapi masih bisa menggunakan HP. Si istri nggak curiga karena beliau pikir butuh HP untuk mendengarkan ceramah, untuk komunikasi dengan beliau sama anak-anak dan lain-lain. Dan terus sering diberikan pulsa oleh istrinya yang ternyata sering digunakan untuk berhubungan dengan wanita selingkuhannya. Tiba waktunya keluar penjara, kemudian suami izin ke Bogor karena ada suatu urusan, ternyata di sana menemui selingkuhannya dan menikah siri. Pulang dari Bogor, kejadian cuma 2 hari, pulang-pulang mengaku pada istrinya sudah menikah lagi dan maksa istrinya untuk menerima dan menyetujui pernikahannya. Saya bisa bayangkan gimana hancurnya perasaan saudara saya ini, baru keluar penjara bukannya memenuhi hak istri dan anak yang hilang selama 5 tahun tapi malah menikah siri dengan selingkuhannya selama 3 tahun di penjara. Suami macam apa gitu ya. Demi Allah saya mengenal istrinya ini adalah orang baik, gak pernah nuntun, diam tidak mengeluh. Setahu saya juga istrinya selalu tahajud, tilawah Quran. Tolong berikan masukan nasihat seperti apa yang harus saya berikan, karena kemarin beliau menelpon saya menangis dan saya cuma bisa terdiam. Beliau tidak anti poligami tapi kata beliau demi Allah untuk wanita yang selingkuh dengan suaminya ini beliau tidak ridho. Beliau dibohongi suaminya dan wanita selingkuh ini sungguh tidak punya hati gitu ya. Sudah janda 2 kali Bu ya si wanita selingkuhan tadi. Suami pertama Cina 15 tahun ya, jadi istri simpanan Bu ya. Kemudian menikah lagi dengan anggota jamaah tabligh tapi kemudian beliau menceraikan suami dengan alasan sering ditinggal. Nah sekarang dengan suami itu seperti hilang akal dan tergila-gila dengan wanita ini. Nah ini akhirnya suami merasa tidak bersalah, alasan beliau menikahi karena kasihan dan tidak mau meninggalkan wanita selingkuhannya. Akan tapi si saudara saya ini belum tidak siap Bu ya. Kalau seandainya minta cerai dan tidak sanggup dolimi seperti ini, itu gimana Bu ya? Minta solusinya untuk saudara ini Bu ya. Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang pertama yang harus difahami dari kejadian semacam ini, dari mana istri tahu cerita sepanjang ini dan serinci ini kan perlu. Artinya berita yang masuk kepada istri ini, tolong kadang-kadang kita ini seorang wanita tidak seleksi sehingga menjadikan justru seorang suami yang tidak pernah berpikiran ke sana sini, malah karena sudah kalau sudah terlanjur lah itu. Artinya dari mana istri itu tahu, sementara kan di penjara dan HP juga dipegang, istri kan di rumah. Kok bisa mendengar? Pengakuan Bu ya dari suaminya menceritakan, jadi mengakui tadi kata saudaranya seperti itu Bu ya. Baik, kalau seperti itu, kalau memang pengakuan dari seorang suami bahasanya dia sudah berhubungan melalui HP dengan wanita tersebut dari waktu yang lama, kita juga belum tahu tadi masuknya penjara itu karena apa sih kan gitu. Apakah karena dibohongi atau apa ya? Kalau memang kasusnya kasus dosa besar ya, maka ya seorang istri sangat cukup kalau seandainya untuk meninggalkan, kalau memang itu dosa-dosa besar dan
dan tidak ada tanda-tanda tobat, kita belum tahu. Jadi kan ujungnya tadi bagaimana, apakah berlanjut atau tidak. Jadi ada faktor banyak. Adapun masalah dengan wanita lain, mungkin bahasa selingkuh itu ya mungkin menikah siri kan. Itu setelah keluar dari penjara baru menikah. Baru menikah ya. Mungkin hubungannya sudah lama ya. Hubungannya selagi masih di penjara punya hubungan. Kemudian setelah itu menikah. Itu pernikahan ya. Pertama karena namanya pernikahan ya, paling tidak bisa kita pahami laki-laki itu punya rasa nggak mau berzina lah, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun cara memilihnya mungkin yang dipilih kok wanita seperti itu, kita juga belum tahu betul. Ini informasi dari sebelah ya, karena biasanya apakah betul wanita itu betul sejelek yang dipandang ini, atau mungkin jadi karena semuanya serba mungkin. Apakah mungkin kenapa kok sampai sang suami ini kok tiba-tiba kok lebih asik berkomunikasi dengan yang baru gitu? Apakah selama ini sang istri kurang memberikan sambutan atau bagaimana? Ini kan juga perlu ditanya. Jadi bridge tentang rumah tangga itu sangat tidak dibenarkan kalau seorang ustadz atau seorang hakam itu mendengar dari sebelah pihak. Harus dari dua-duanya. Jadi nggak mungkin. Kita tidak tahu sebabnya apa sampai dia semacam itu. Pertama, penjaranya karena apa? Apakah mungkin penjaranya betul-betul murni kesalahan dia, atau mungkin ikut campurnya suami sehingga dia ikut campurnya istri sehingga dia ada amarah dengan istri, atau mungkin kita semuanya serba mungkin. Jadi artinya begini, sebagai seorang istri itu yang pertama dan paling utama di saat menemukan suami seperti itu justru jangan menampakkan kalau memang masih mencintai dan masih mengharap kebersamaan dengan sang suami, itu jangan justru menampakkan permusuhan atau protes, karena yang akan tampak di sang suami nanti adalah bahwasanya istri yang pertama tadi itu akan lebih serem atau lebih menakutkan, sehingga akhirnya bisa saja masuk wilayah putus asa lah. Biarin deh, marah-marah terserah loh. Saya juga punya kesenangan yang lain dan halal bagi saya, bisa begitu. Artinya berebutlah sebagai istri yang pertama, karena mungkin suami itu adalah, anggap saja perempuan itu betul-betul jelek, kan tertipu. Anda kan kalau kasihan sayang sama suami, Anda lembut hati dengannya, diskusi yang baik, ngobrol rayu, sampai nanti akan tampak kejelekannya. Kalau jelek pasti akan ditinggalkan juga oleh sang suami. Karena kesemuanya permasalahan sudah terjadi. Tapi kalau ternyata seorang istri yang pertama ini terlalu menampakkan protes lah, tidak suka dan terus itu malah menjadikan sang suami tidak simpati. Akhirnya pun di saat sang istri yang kedua itu memang tidak layak untuk dinikahi, maka tetap saja, karena apa? Perbandingannya adalah itu. Ini tidak baik, itu juga tidak baik. Maka Anda mungkin sebagai tanda kasih cinta Anda dan sudah punya anak, anggap itu adalah memang kepleset suami Anda. Mungkin salah berkomunikasi sampai semacam itu. Ya kan? Kalau masalah cerai itu tidak mudah mencerai. Kalau menjanda itu naudzubillah. Kalau punya suami seperti itu masih lumayan, daripada masih aman, masih lumayan asalkan terpenuhi kebutuhan pribadi, daripada tidak punya suami lalu naudzubillah urusan dengan laki-laki, bab zina, dan sekarang banyak kejadian semacam ini. Di saat masih punya suami berantem terus, setelah bercerai malah berzina. Ini kan kebodohan yang luar biasa. Maka jangan mudah-mudah mengarah kepada perceraian atau perpisahan. Selesaikan dulu permasalahan. Artinya, baiklah Anda, mungkin baik-baiklah Anda kepada suami. Mungkin suami Anda memang betul-betul saat itu melihat sikap Anda di saat Anda dengar informasi atau dia bercerita. Kalaupun seorang suami bercerita bahwasanya tentang itu, Anda pun jangan, memang wajar naruni seorang wanita, naluri seorang wanita, ada emosi, ada marah, ada cemburu. Akan tapi sebetulnya kalau dia menggunakan akal sadarnya, cemburu yang berlebihan nanti akan menjadikan perilakunya berubah, dan itu otomatis mau tidak mau. Karena ini kan upaya untuk mengembalikan, karena dia sudah telanjur semacam itu. Kalau dikerasi ya tambah jauh, dijeleki tambah jauh. Apalagi semakin takut, atau mungkin seorang istri yang sangat punya pengaruh mungkin dalam rumah tangganya, mungkin ekonomi segala macam, atau mungkin wibawa macam-macam, maka seorang suami akan menjadi putus asa. Tapi di sisi lain kami ingatkan kepada suami jangan main-main urusan semacam itu. Tapi bagi istri yang sudah seperti itu, punya kasus semacam itu, justru malah jangan menampakkan wajah seram. Apapun itu, Anda adalah istri yang pertama, punya anak 3, pengikatnya adalah 3. Pengikatnya 3, artinya semakin kalau seandainya satu-satu Anda lembut, dia lembut,
pasti masih menang Anda karena masih ada anak. Tapi permasalahannya adalah dia lembut, biarpun lembutnya dia pura-pura akan mempengaruhi dia. Lembutnya sang istri yang kedua itu pura-pura, berbohong, merayu dan sebagainya. Tapi bagi laki-laki itu dinikmati. Bagi dia dinikmati sehingga apa? Perbandingan adalah istri yang setiap hari marah. Dan memang ya istilah maklum lah namanya seorang istri yang berjuang menanti bertahun-tahun di penjara, tak taunya tiba-tiba ya, sakit ya. Akan tapi kan Anda pengen mengembalikan atau pengen dibuang jauh. Kalau dibuang selesai, biarkan dengan itu. Kalau mau dikembalikan dengan cara yang baik, harus begitu. Bu, rasa sakit yang terlalu Ya. kuat itu apakah tidak bisa menjadi satu alasan Bu? Karena Kalau masalah itu ya, iya. Kalau misalnya Oh ya, bisa. kisah ini Kalau benar. seorang wanita merasa tersakiti lalu dia tidak mampu, Allah tidak memaksa untuk mempertahankan itu semua karena tidak mampu Ya, Bu, ya. dan tidak kuat. Karena mungkin ada perjuangan-perjuangan yang bagi wanita itu dianggap tidak dihargai lalu dia sakit dan kecewa, wajar. Di saat orang sampai kecewa semacam ini, maka dia sah-sah saja karena tidak mampu. Nggak mungkin dia hidup di bawah naungan seorang laki-laki yang dia tidak mampu, tidak bertahan di dalamnya. Kecuali memang laki-laki itu biarpun begitu ternyata masih memberikan kasih sayang, mencoba mengobati dan sebagainya. Tapi kalau sudah cuek begitu kan menyakitkan. Ya, Bu. Apalagi malah meninggalkan itu. Kalau betul omongan ini, Ya. ya sah sampai semuanya. Semestinya seorang laki-laki tidak semacam itu. Kalau dia merasa pernah menyakiti istrinya dengan menikah lagi, tentunya adalah mungkin dengan yang pertama harus lebih baik dari sebelumnya untuk menambal luka yang selama ini telah dibuat. Tapi kalau ternyata cuek, tidak peduli, tidak perhatian, dengan catatan Anda sudah mencoba tadi loh ya, tidak catatan, ya sudah sah. Kenapa tidak? Tidak mampu. Suami tidak mencoba untuk. Bahkan suatu ketika ada yang ngadu juga dalam kasus yang sama. Kalau dengan yang pertama kerasnya luar biasa. Tidak ada ngomong satu kalimat kata wanita ini kecuali dengan emosi. Iya, Bu. Kita tanya, mungkin kamu yang memicu emosi. Enggak Bu ya, saya sudah mencoba lembut dan sebagainya. Dan saya tidak kuat. Ya sudah, itu sah. Karena apa? Suami nggak tahu diri. Ya kan? Mestinya kompensasinya adalah harus Lebih baik. lebih sabar, lebih ini. Karena apa? Dia memang secara syar'i ya tidak salah. Akan tapi secara perasaan kan Ya, Bu. makanya harus lebih perhatian, lebih sabar. Lalu seperti itu. Tapi ternyata itu semua tidak dilakukan oleh seorang suami, terus berarti dia nggak ada kerinduan, nggak ada keinginan untuk memperbaiki. Ya sudah. Kalau seorang istri mampu ya alhamdulillah. Kalau tidak mampu, tidak ada yang boleh hidup dalam keadaan tersakiti, nggak boleh. Ya, Bu. Orang itu harus bisa memilih untuk bisa damai, bisa tentram. Maka ingat tak akan, tapi di saat harus memilih pilihan untuk bercerai, itu harus dipastikan dalam keyakinan bahasanya aku tidak akan terpengaruh. Artinya tidak masuk wilayah zina. Nah, ini harus mampu. Kalau tidak mampu, hati-hati. Nah, untuk bila ada seorang wanita di saat punya suami memang berantem terus dengan suami. Ya, karena berantem terus sehingga yang namanya syahwat hampir tidak pernah bangkit. Akan tapi di saat sehari bercerai sudah buyar semuanya. Syahwatnya bangkit dan naudzubillah sehingga melakukan zina, dan zina adalah hina-hina di dunia dan hina di akhirat.